Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Lendari akan mereview jurnal nasional dan juga jurnal internasional tugas mata kuliah Sistem Cerdas. Yang pertama saya akan mereview jurnal nasional yang berjudul Perancangan Sistem Cerdas untuk Keamanan dan Pemantauan Pintu Rumah Berbasis IoT. Nama jurnalnya Cyclotron Jurnal Teknik Elektro. Volume 4 nomor 1 tahun 2021, penulis Marcelus Denta Widya Pramana, Gunawan Dewantoro, dan juga Handoko. Reviewer yaitu saya sendiri. Tanggal review 2 Juli 2023. Permasalahan pada penelitian kali ini adalah sistem keamanan rumah konvensional sering dijumpai kekurangan sehingga tidak sedikit rumah mengalami pencurian karena kelalaian pemilik rumah sendiri atau dibobol oleh pencuri. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah penggunaan konsep IoT yang makin marak penggunaannya di masa sekarang. Eh, Solusi dari penelitian ini adalah pengembangan sebuah sistem keamanan pintu rumah yang cerdas menggunakan teknologi NPC, Near Field Communication, GPS, dan machine learning. Sistem yang memungkinkan pengguna untuk membuka dan mengunci pintu secara manual melalui aplikasi smartphone, serta dapat mempelajari pola kebiasaan pengguna untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Selain itu, sistem ini juga dapat mendeteksi percobaan pembobolan melalui sensor getar mengirim notifikasi ke aplikasi smartphone. Keunggulan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah yang pertama penggunaan teknologi NVC ini eh, mengin- eh, mengintegri- mengintegrasikan teknologi NVC dalam sistem keamanan pintu rumah cerdas ini. Yang kedua, penggunaan GPS. Penelitian ini juga menggunakan teknologi GPS untuk menentukan lokasi pengguna. Yang ketiga, ada penerapan machine learning. Penelitian ini menggunakan machine learning untuk mempelajari pola kebiasaan pengguna dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan sistem. Yang keempat, deteksi percobaan pembobolan. Penelitian ini juga mencakup deteksi percobaan pembobolan sehingga melalui sensor getar. Jika ada percobaan pembobolan, sistem akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi smartphone pengguna dan memicu alarm keamanan. Dengan menggabungkan teknologi NVC, GPS, dan machine learning, penelitian ini akan memberikan solusi yang lebih komprehensif dan cerdas untuk meningkatkan keamanan pintu. Yang kedua adalah hasil. Hasil dari penelitian ini yaitu pengujian prediksi penggunaan. Yang pertama, dalam pengujian ini dilakukan pemisahan dataset dan juga data tes, dan juga data latih. Oh, dataset dibagi menjadi dua, yaitu data tes dan juga data latih. Model terbaik yang ditemukan dengan mencari nilai K dan nilai K terbaik dari 1 sampai 10. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model memiliki akurasi yang bervariasi tergantung pada jumlah dan variasi variabel dataset. Penggunaan untuk rentang waktu data latih juga membantu menghindari overfitting. Yang kedua adalah pengujian perintah aplikasi ke alat. Pengujian ini dilakukan untuk menguji keberhasilan aplikasi dan mengirimkan dan juga meneruskan perintah ke alat. Hingga pengujian menunjukkan bahwa aplikasi berhasil mengirim dan meneruskan perintah dengan baik. Sampai mencapai tingkat keberhasilan 100%. Yang ketiga adalah pengujian sensor getar. Pada pengujian ini dilakukan untuk menguji respon sensor getar dalam deteksi pembobolan pintu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor getar berhasil mendeteksi getaran saat alat dibongkar atau pintu didobrak dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Saran untuk penelitian ke depannya adalah
melakukan pengujian dan data validasi lebih lanjut dengan menggunakan jumlah pengguna yang lebih besar dan juga lebih beragam. Hal ini akan membantu menguji kehandalan dan kinerja sistem dalam skala yang luas dan juga beragam kondisi pengguna. Selanjutnya saya akan mereview jurnal internasional. Judulnya adalah Intelligence Security in a Maaf, saya ulangi. Judulnya adalah Intelligence Security System in a Campus Building Using RFID to Improve Security for Elevator User. Nama jurnalnya Electronic Informatik dan juga Vocational Education, Volume 8, Number 1, tahun 2023. Penulisnya Desmira, Mustafa Abi Hamid, Lilis Noviawati, Tubagus Aimunandar, Martias, dan juga Didi Aribowo. Reviewer saya sendiri, tanggal reviewnya 2 Juli 2023. Permasalahan kali ini adalah bangunan bertingkat dengan fasilitas elevator membutuhkan sistem keamanan yang tinggi agar tidak menimbulkan tindak kejahatan akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dibutuhkan RFID untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penggunaan gedung tersebut. Solusi dari penelitian ini adalah pengembangan sistem akses lift cerdas dengan menggunakan RFID menggunakan logika fuzzy sebagai sistem cerdas. Sistem ini berfungsi untuk pengontrol keamanan pintu lift dan bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna di gedung bertingkat tinggi. Sistem cerdas dikembangkan menggunakan metode waterfall dan berbagai pengujian dilakukan untuk memastikan fungsionalitas dan kinerja sistem. Implementasi sistem cerdas dilakukan dengan menggunakan Arduino Atmega 2560 dan diuji melalui persyaratan yang ditentukan. Sistem FIS Mamdani diterapkan pada input RFID, tag, dan output push button lift untuk menentukan tindakan dan keputusan yang tepat. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan solusi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi akses elevator melalui integrasi teknologi RFID dan juga logika fuzzy. Keunggulan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah integritas RFID dan juga logika fuzzy. Penelitian ini mengintegrasikan teknologi RFID dengan logika fuzzy sebagai sistem cerdas untuk kontrol akses elevator. Kombinasi ini memungkinkan kontrol yang lebih akurat dan adaptif, meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna. Yang kedua adalah pengembangan sistem cerdas. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem cerdas untuk kontrol akses elevator yang dapat diterapkan di berbagai industri seperti kesehatan, pergudangan, dan juga transportasi. Sistem ini memberikan solusi komprehensif untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Yang ketiga adalah penggunaan model waterfall. Penelitian ini mengikuti model waterfall untuk pengembangan sistem, memastikan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Model ini memungkinkan pengujian dan integrasi menyeluruh, menghasilkan sistem cerdas yang andal dan fungsional. Yang keempat yaitu implementasi menggunakan Arduino. Penelitian ini menggunakan Arduino Atmega 2560 untuk mengimplementasikan sistem cerdas Arduino.
memberikan fleksibilitas dan kemudahan pemrograman, memungkinkan untuk mengontrol berbagai komponen elektronik. Ini membuat sistem lebih mudah diakses dan hemat biaya. Yang kelima yaitu pengujian dan validasi. Riset mencakup pengujian dan pengukuran ekstensif untuk memastikan fungsionalitas dan kinerja sistem cerdas. Proses pengujian yang ketat ini meningkatkan keandalan dan efektivitas sistem. Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan pendekatan yang komprehensif dan inovatif untuk kontrol akses elevator, menggabungkan teknologi RFID, logika fuzzy, dan model waterfall untuk mengembangkan sistem. Kemajuan ini berkontribusi pada peningkatan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi di gedung bertingkat tinggi dan industri terkait lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan pengembangan dan implementasi sistem cerdas untuk akses elevator menggunakan teknologi RFID dan juga logika fuzzy. Sistem lift control cerdas dikembangkan menggunakan model waterfall dan tahapan model termasuk analisis kebutuhan, desain, implementasi, integrasi dan pengujian sistem, serta operasi dan pemeliharaan diikuti komponen RFID dan juga seperti RFID RC522 ditunjukkan diuji jarak baca dan waktu respon, dan hasil menunjukkan bahwa RFID RC522 dapat dibaca memiliki waktu respon yang cepat. Sistem inferensi fuzzy Mamdani diterapkan pada input RFID tag dan output push button lift, sehingga menghasilkan aturan fuzzy yang diinginkan secara keseluruhan. Penelitian tersebut menunjukkan keberhasilan integrasi teknologi RFID dan logika fuzzy dalam sistem akses elevator cerdas. Saran, integrasi dengan IoT, selidiki integrasi sistem akses elevator dengan menggunakan teknologi IoT. Hal ini mengaktifkan pemantauan real-time, analitik data, dan kemampuan kendali jarak jauh, dan juga meningkatkan efisiensi keamanan serta akses elevator secara keseluruhan. Demikian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sakwan Hafiz dari kelas Cerdas 4 semester 6 akan mereview dua jurnal, yang pertama nasional, yang kedua internasional. Judul apa, Bang? Yang pertama judul jurnalnya Survei Penerapan Model Machine Learning dalam Bidang Keamanan Informasi. Tempat terbitnya itu di Asosiasi Prakasa Indonesia Cerdas atau APIC, volume 2 nomor 1. Jurnal ini terbit tahun 2019, penulisnya Arif Rahmat, terbitnya pada tanggal 22 April 2019. Permasalahan pada jurnal ini yaitu salah satu tantangan utama dalam mengembangkan model machine learning adalah keterbatasan data yang tersedia. Dalam bidang keamanan informasi, data yang spesifik dan relevan mungkin sulit ditemukan atau tidak dapat diakses karena alasan keamanan atau kerahasiaan. Penggunaan model machine learning dalam bidang keamanan informasi dapat melibatkan pemrosesan dan analisis data sensitif yang berkaitan dengan privasi individu atau bisnis. Untuk itu solusinya, upaya harus dilakukan untuk mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas tinggi untuk melatih model machine learning, kerjasama dengan organisasi keamanan informasi atau perusahaan untuk mendapatkan akses ke data keamanan yang relevan. Saat menerapkan model machine learning dalam bidang keamanan informasi, penting untuk memperhatikan faktor keamanan yang terkait, memperhatikan faktor keamanan dalam perancangan dan implementasi model, seperti perlindungan privasi data, pengkodean yang aman,
dan pertahanan terhadap serangan terhadap model machine learning. Keunggulannya, jurnal ini memiliki keunggulan dalam menyajikan kajian yang komprehensif dan mendalam tentang penerapan model machine learning dalam bidang keamanan informasi, melibatkan penyelidikan analisis, evaluasi terhadap berbagai pendekatan teknik dan metode yang digunakan dalam domain tersebut. Hasilnya, pemanfaatan model machine learning dalam membangun aplikasi keamanan informasi telah menjadi keharusan untuk saat ini. Para peneliti terus mengembangkan model dan algoritma serta melakukan optimalisasi dari sisi kemampuan analisis terhadap metode-metode terbaru, serangan keamanan informasi, dan pelanggaran terhadap data privasi pengguna. Selanjutnya, jurnal kedua yang judulnya Cyber Security and the Role of Intelligent System in Addressing its Challenge. Tempat terbitnya ACM Transaction on Intelligent System and Technology. Volume 8, nomor 4, terbit pada tahun 2017, penulisnya Yaniv Harel, Irat Ben Gal, dan Yuval Elfovici. Terbit pada bulan Mei tahun 2017. Permasalahannya, salah satu tantangan utama dalam melakukan penelitian tentang keamanan cyber adalah ketersediaan data yang terbatas. Beberapa organisasi mungkin tidak bersedia untuk berbagi data mereka karena alasan keamanan atau kerahasiaan. Hal ini dapat menghambat kemajuan dalam pembangunan sistem cerdas yang dapat mengatasi ancaman keamanan cyber. Ancaman keamanan cyber terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi sistem cerdas. Sistem cerdas juga harus terus ditingkatkan dan disesuaikan agar tetap efektif dalam mengatasi ancaman yang baru dan semakin kompleks. Solusinya, untuk mengatasi keterbatasan data, penting untuk mendorong pengembangan sumber daya data yang lebih luas dan terstruktur. Hal ini dapat mencakup pendirian pusat data terpadu atau platform berbagai data yang memungkinkan organisasi untuk menyumbangkan data mereka dengan aman. Dan keunggulannya, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam kemajuan penelitian dalam bidang keamanan cyber dengan fokus pada peran sistem cerdas. Jurnal ini menyajikan wawasan baru dan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan keamanan cyber yang semakin kompleks. Hasilnya, jurnal tersebut mungkin memberikan penelitian tentang pengembangan algoritma atau teknik memungkinkan sistem cerdas untuk mendeteksi dan mengenali pola serangan cyber dengan akurasi yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya, bila kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Rizky Lubis. Di sini saya akan mereview jurnal nasional yang berjudul Perancangan Sistem Cerdas untuk Keamanan dan Pemantauan Pintu Rumah Berbasis IoT. Jurnal ini dipublis pada tahun 2021. Permasalahan pada jurnal ini adalah angka pencurian dan kehilangan barang yang terjadi dalam rumah masih terbilang tinggi dan semakin meningkat. Ini disebabkan oleh banyak faktor, baik dari faktor kejahatan maupun faktor kelalaian manusia. Tentu kejadian ini sangat merugikan dan dibutuhkan peningkatan keamanan dalam rumah. Solusi pada permasalahan ini ialah perangkat pintar dapat memudahkan manusia dalam banyak hal, termasuk peningkatan keamanan. Penelitian ini merancang sebuah sistem keamanan yang terdiri dari aplikasi Android dan perangkat keras yang menggunakan microcontroller untuk menghubungkan berbagai sensor dan aktuator. Tiap perangkat tersebut menggunakan mode dalam konsep Internet of Things dan dikoneksikan ke smartphone dengan internet. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kontrol dan pemantauan akses pintu yang dipasang perangkat keras dapat dilakukan dengan menjalankan perintah unlock dan lock untuk mengendalikan solenoid pengunci baik secara manual atau otomatis melalui set time serta set date. Keunggulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan kecerdasan dengan memanfaatkan machine learning untuk membuat sistem keamanan menjadi sistem cerdas yang mampu mempelajari pola tertentu untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penggunaan pintu. Pada penelitian ini dapat sebuah alat dan aplikasi berbasis IoT sebagai penyusun utama sistem keamanan pintu rumah dalam upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan pemilik rumah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kontrol dan pemantauan akses pintu yang dipasang perangkat keras dapat dilakukan dengan menjalankan perintah unlock dan lock untuk mengendalikan solenoid pengunci baik secara manual atau otomatis melalui set time atau set date.
Fitur GPS digunakan untuk mengakses kunci melalui posisi pengguna, dan fitur NFC smartphone berfungsi sebagai proteksi tambahan untuk mengakses pintu. Semua data komunikasi melalui internet menggunakan protokol message queuing telemetry transport atau yang disebut juga MQTT, dan akan disimpan untuk kebutuhan pemantauan serta digunakan untuk data training dalam mempelajari pola kebiasaan penggunaan pintu. Berikutnya, diharapkan sistem pakar yang lain dapat membuat sistem yang dapat membantu mengamankan sesuatu yang mudah hilang, dan sebaiknya sistem pakar yang dibuat memiliki petunjuk penggunaan agar mempermudah pengguna. Jurnal International Review. Judul: Sistem Kontrol dan Keamanan Rumah Pintar yang ditingkatkan berdasarkan model pembelajaran mendalam. Jurnal ini dirilis pada tahun 2017. Permasalahan: beberapa sistem otomatis rumah telah dikembangkan dan untuk memantau pergerakan di rumah dan melaporkan kepada pengguna. Sistem otomatis rumah yang ada mendeteksi gerakan dan memiliki pengawasan untuk keamanan rumah. Namun, aspek logis untuk mencegah pemberitahuan yang tidak perlu atau palsu masih menjadi tantangan utama. Solusi pada permasalahan ini: respon cerdas dan pemantauan membuat otomatis rumah pintar menjadi efisien. Karya ini menghadirkan sistem otomatis rumah cerdas untuk pengendalian peralatan rumah tangga, memantau faktor lingkungan, dan mendeteksi pergerakan di rumah dan sekitarnya. Sebuah algoritma dikembangkan untuk meningkatkan sistem otomatis rumah pintar untuk deteksi penyusup dan pencegahan terjadinya alarm palsu. Seorang manusia yang terdeteksi oleh kamera pengintai klasifikasi sebagai penyusup atau penghuni rumah berdasarkan pola berjalannya. Keunggulan dari penelitian sebelumnya: Xiaodong dan Ji mempresentasikan desain embedded sistem kontrol dan pemantauan rumah pintar menggunakan STM32 microprocessor. Sistem mereka dirancang untuk pemantauan kondisi lingkungan dalam ruangan dan kontrol rumah. Sistem mereka memungkinkan pengguna untuk mengelola penggunaan listrik di rumah dengan mematikan alat dari jarak jauh saat tidak digunakan. Implementasi prototipe ditampilkan menggunakan papan Arduino, Node MCU, like emitting dash LED, relay, dan perangkat kelas lainnya. Namun kontrolnya berbasis web, membutuhkan waktu lama mengontrol waktu daripada berbasis seluler. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan smartphone yang mudah dan cepat saat digunakan. Hasil pada penelitian ini adalah, penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian yang ada di otomatisasi rumah dengan desain dan pengembangan ponsel multifungsi berbasis Android, aplikasi untuk domain otomatisasi rumah pintar. Penelitian ini telah mengusulkan pendekatan untuk meningkatkan keamanan dan menggunakan model pembelajaran mendalam CNN untuk mengklasifikasi dan mendeteksi penyusup di rumah. Deteksi didasarkan pada identifikasi gerakan di lingkungan rumah. Metode ini menunjukkan bahwa pengguna akan meningkatkan keamanan mereka rumah sementara memiliki gangguan minimal dan notifikasi. Dan metode ini digunakan bermaksud untuk menghilangkan pemberitahuan yang sering dan pemberitahuan palsu dalam otomatisasi rumah pintar. Saran untuk penelitiannya adalah, penelitian ini agar mendeteksi beberapa gerakan sekaligus. Model penelitian dan klasifikasi didasarkan pada gerakan seseorang di awal waktu. Ekstra fitur klasifikasi dan prediksi akurat dari beberapa gerakan baik dari hewan maupun manusia belum ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kofil Fauzani dan saya akan mereview dua jurnal, di antaranya jurnal nasional dan jurnal internasional, untuk melengkapi tugas mata kuliah Sistem Cerdas 4. Yang pertama adalah jurnal nasional. Jurnal nasional yang kami ambil di sini adalah berjudul Sinonim dan Word Sense Disambiguation untuk melengkapi detektor plagiat dokumen tugas akhir, di mana jurnal ini merupakan jurnal sistem informasi dengan volume 11 yang diterbitkan pada tahun 2015 dengan nama penulis David W. Purwanto dan tanggal 29 Juni 2023. Ada beberapa hal yang harus diidentifikasi pada jurnal ini, diantaranya permasalahan, di mana dalam jurnal ini permasalahannya adalah didapatkan bahwa penentuan sinonim dengan menggunakan algoritma LESS dan WordNet tidak tampak perannya dalam meningkatkan nilai similarity. Hal ini dikarenakan oleh sulitnya menentukan tindakan plagiat dengan hanya melakukan substitusi kata. Lalu diambil solusi, yakni penelitian ini memberikan solusi, yaitu plagiat dapat ditangani dengan tingkat carbon copy dengan bantuan sentence matching dengan menggunakan metode local similarity assessment untuk mendeteksi plagiat pada tingkat carbon copy dan substitusi, di mana data yang diuji cobakan adalah PDF tugas akhir.
Keunggulan penelitian ini memberikan solusi yang tepat, yaitu plagiat dapat ditangani dengan tingkat carbon copy dengan bantuan sentence matching. Dengan menggunakan metode local similarity assessment untuk mendeteksi plagiat pada tingkat carbon copy dan substitusi di mana data yang diuji cobakan adalah PDF tugas akhir. Dan hasil dari penelitian ini sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa deteksi plagiat pada penelitian ini dapat menangani plagiat pada tingkat carbon copy. Karena dengan menggunakan census matching, kalimat yang sama persis sebanyak 3 kalimat akan terdeteksi. Lalu untuk jurnal internasional, pada kali ini judul yang diambil adalah Paragraph Selection Method Using Feature Based on Segment Based Clustering Process Using Paragraph for Identify Topics on Indication Detection of Plagiarism System. Nama jurnalnya e-Journal Information Technology, volume 3 tahun 2018 dengan nama penulis Denar Regata Akbi dan Arini Rahmawati Rosyaidi yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei tahun 2018. Pada jurnal ini, permasalahan yang diidentifikasi adalah dalam pembuatan karya ilmiah, mahasiswa merangkai kata untuk dijadikan setiap paragraf. Seringkali ditemukan plagiarisme pada paragraf, dan hal ini dikarenakan paragraf yang digunakan sebagai dataset dapat memengaruhi hasil clustering. Maka solusinya, peneliti memiliki solusi yaitu mengusulkan penggunaan metode pemilihan paragraf dengan menggunakan proses pengelompokan berbasis fitur berbasis segmen. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan hasil clustering pada penelitian sebelumnya yang mengarah pada asumsi peningkatan akurasi hasil yang diperoleh. Metode ini berbasis fitur digunakan untuk menemukan kalimat-kalimat yang sama dalam teks. Keunggulan dari penelitian ini, penulis mencantumkan flowchart, cara kerja, serta tabel jumlah paragraf menggunakan metode berbasis fitur. Dan hasil dari pengujian penggunaan berbasis fitur ini menunjukkan bahwa ketika menggunakan berbasis fitur, jumlah paragraf dalam dokumen selama proses pemilihan akan berkurang dibanding dengan penelitian sebelumnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadia Nova. Di sini saya akan memberikan review saya pada mata kuliah Sistem Cerdas SI 4, yaitu yang pertama jurnal nasional yang berjudul Cyber Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. Tempat terbitnya Jurnal Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, Jurnal Politika, volume 5 nomor 1 tahun 2016. Penulisnya Handrini Ardianti, tanggalnya 1 Juni 2016. Permasalahan Indonesia sebenarnya saat ini di tengah dalam keadaan mendesak cyber security atau keamanan dunia maya karena melihat kenyataan bahwa tingkat kejahatan di dunia maya atau cybercrime di Indonesia sudah mencapai tahap memprihatinkan. Namun berbeda dengan penanganan kejahatan lainnya, cyber security membutuhkan penanganan kejahatan yang berbeda dan membutuhkan pemikiran yang komprehensif untuk menanganinya. Solusi terkait dengan upaya menjamin kepastian hukum dalam pengembangan cyber security telah dilakukan antara lain dengan melaksanakan serangkaian program yang sudah mulai berjalan, diantaranya menginisiasi peraturan perundang-undangan terkait dengan cyber security seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008, peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik nomor 82 tahun 2012, menyusun kerangka nasional cyber security. Keunggulan dari jurnal ini yaitu memiliki referensi isu-isu yang sudah beredar dengan skala prioritas yang rendah karena kurangnya awareness dalam cyber security. Hasil dari bagian perorganisasian dan kelembagaan penanganan cyber security secara nasional tersebut dapat diketahui bahwa penanganan cyber security harus terintegrasi secara kuat dan melibatkan berbagai lembaga terkait, yaitu lembaga intelijen, penegak hukum, pertahanan, dan keamanan, baik itu Kementerian Pertahanan maupun Tentara Nasional Indonesia, serta pemerintah sebagai regulator yang dalam hal ini diwakili oleh Kominfo dan ISIRTI, serta lembaga sandi negara. Yang kedua, jurnal internasional.
Judulnya New Knowledge, Better Decision, Promoting Effective Policy Making Through Cybercrime Analysis. Internasional, di tempat terbitnya adalah International Journal of Cybersecurity Intelligence and Cybercrime, volume 6, nomor 1, tahun 2023, 31 Maret 2023. Penulisnya adalah Austin D. Gibbons, PhD. Permasalahan: mengingat persistensi kejahatan dunia maya saat ini, sulit untuk membayangkan masa depan di mana ancaman seperti pemaksaan online, serangan terhadap sistem kontrol industri ICS, dan pencucian uang melalui pertukaran mata uang kripto melambat atau menurun. Namun data baru memiliki potensi untuk menerangi pola dan metode yang sebelumnya tersembunyi. Di antara para penjahat dunia maya, informasi tersebut menyajikan kontribusi dalam pengetahuan ilmiah tentang kejahatan dunia maya dan menyediakan dasar bagi para pemimpin pemerintah dan sektor swasta untuk menyusun kebijakan yang baik berdasarkan data guna mengurangi kejahatan dunia maya. Solusinya: penelitian ilmiah dapat mengarah pada strategi penegakan hukum baru, serta penyempurnaan dan penyesuaian strategi dari waktu ke waktu dengan cara yang serupa. Pemahaman baru tentang kejahatan dunia maya dapat berkontribusi dalam menciptakan strategi dan pendekatan untuk di masa depan untuk mengurangi kejahatan dunia maya. Edisi ini menampilkan 4 artikel yang membahas fenomena kejahatan dunia maya dari berbagai sudut pandang, secara individual dan kolektif. Studi-studi ini memberikan pemahaman tentang kejahatan dunia maya dan dampaknya. Keunggulannya: jurnal ini memiliki keunggulan yang cukup jelas, yaitu dengan membandingkan dan memberikan wawasan mengenai pendefinisian dari cybercrime, dan memberikan bukti serta referensi-referensi yang solid. Jurnal ini juga memaparkan isi dari penelitian yang cukup singkat, namun diringkas sedemikian rupa tanpa kehilangan intisari dari tema cybersecurity. Hasil analisis memberikan wawasan menarik tentang cara di mana berbagai jenis peretas menggunakan berbagai teknik untuk melakukan serangan. Misalnya, Gerstenfeld menemukan bahwa penggunaan rekayasa sosial cenderung terkait dengan peretas yang lebih muda. Terkait dengan hal tersebut, pembuatan alat perangkat lunak untuk melakukan serangan terkait dengan peretas yang lebih tua dan mungkin memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus dalam membangun alat-alat tersebut dibandingkan dengan peretas yang lebih muda. Temuan-temuan seperti ini menunjukkan bahwa para ilmuwan dapat membuat profil peretas yang potensial digunakan oleh pembuat kebijakan dan mengembangkan strategi pengendalian dan penegakan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.